Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setufil Dapa dengan NPM 2232106660. Kelas pengujian sumur 5E. Ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pengujian sumur menggunakan Excel. Terdapat dua soal pada UAS ini. Yang pertama yaitu soal tentang pressure drawdown test pada soal pertama. Pada soal kedua tentang build up test, pressure build up test. Baiklah, soal pertama yaitu tentang pressure drawdown test. Bisa dilihat sini soalnya. Yang ditanya yaitu berupa berapa periode wellbore storage akan berakhir. Yang kedua, periode infinite acting radial flow dimulainya atau startnya kapan. Yang ketiga, mencari nilai permeability. Yang terakhir, mencari bagaimana kondisi sumur dengan mencari nilai skin faktornya. Baiklah, sini sudah saya membuat, diketahuinya tabel di atas ini dilihat. Selanjutnya, pressure test data. Pada tabel ini nilai temp sama PWF sudah diketahui dan sudah saya masukkan ke dalam Excel, sehingga kita tinggal mencari nilai delta P sama delta T untuk mencari menghasilkan grafik pada nilai A. Sebelum itu kita mencari nilai delta P dengan cara P inisial dikurang dengan PWF, lalu ditarik ke bawah sehingga dapat hasil seperti ini. Dan dilihat. Selanjutnya mencari nilai delta T dengan cara nilai time dikurang dengan time inisial atau TI. Dan jumlahkan langsung ditarik ke bawah, sama seperti ini, mencari delta P. Bisa dilihat nilainya. Selanjutnya kita mencari yang pertanyaan yang pertama, yaitu kapan berapa atau kapan periode wellbore storage itu akan berakhir, dengan cara kita mengeplot nilai delta P dengan delta T. Bisa dilihat pada grafik log delta P versus delta T. Sebelum itu kita harus tahu apa dulu wellbore storage. Wellbore storage itu adalah fase awal dalam analisis yang dimana perubahan tekanan yang terukur terutama disebabkan oleh fluida yang tersimpan dalam sumur atau wellbore, bukan oleh aliran dari reservoir. Bisa dilihat sini nilai wellbore storage berakhir di titik 1179. Bisa dilihat sini berakhirnya. Daerah ini terlihat jelas karena ketika ditarik sebuah garis lurus pada grafik, titik yang terakhir menyentuh pada garis lurus ini disebut wellbore storage. Bisa dilihat sini. Maka berdasarkan analisis grafik ini didapatkanlah nilai wellbore storage itu berakhir pada titik dengan waktu 11,79. Nah, kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu periode infinite acting radial flow berapa. Sama saja saya mengcopy grafik yang pertama, tapi sini membedakan, yaitu ada IARF. Sebelum itu, apa itu IARF? IARF itu adalah fase aliran fluida dalam reservoir yang terjadi selama uji sumur atau well testing, di mana aliran fluida dari reservoir menuju sumur berlangsung secara radial dan tidak dipengaruhi oleh batas reservoir atau fitur lainnya. Jadi berdasarkan pengamatan ini bisa dilihat periode infinite active radial flow dimulai pada titik waktu 11,79. Dan periode ini terjadi ketika pola aliran transisi berubah menjadi konstan. Bisa dilihat konstan lurus yang terlihat dari stabilisasi derivatif tekanan pada grafik log-log. Pada fase transisi sendiri adalah periode peralihan dari dominasi wellbore storage menuju pola aliran radial. Lihat sini. Karena periode ini sangat penting untuk menentukan parameter reservoir seperti permeabilitas, skin factor, karena dari data periode IARF ini mencerminkan karakteristik reservoir secara langsung tanpa gangguan atau efek penyimpanan sumur atau batas reservoir. Dengan mengidentifikasi dengan jelas waktu transisi ke IARF ini atau infinite acting radial flow, analisis tekanan dapat dilakukan lebih akurat. Jadi bisa didapatkan nilainya ini dimulai pada titik 11,79. Selanjutnya adalah mencari nilai permeability dengan mengplot nilai T versus P. Lalu bisa dilihat sini grafiknya. Nilai PWF1 adalah
2693, itu di sini. Nilai PWF2 yaitu 1828, itu di sini. Nilai T1 atau time pertamanya itu di 10, time keduanya itu 100. Selanjutnya kita mencari nilai slope. Tentukan slope terlebih dahulu dengan rumus seperti ini. M mutlak PWF2 dikurang PWF1 dibagi log T2 dikurang log T1. Lalu dapatkan hasilnya itu M-nya min 865. Kemudian kita cari nilai probabilitasnya. Karena M-nya sudah diketahui, tentu saja kita langsung mencari nilai probabilitasnya. Yaitu dengan rumus seperti ini. K sama dengan min 162,6 dikali dengan nilai Q, dikali dengan B, dikali dengan viskositas, dibagi dengan nilai M, dikali dengan H. Lalu didapatkan nilai probabilitasnya sebesar 1061 milidarcy. Lihat nilai probabilitas seperti ini. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana kondisi sumber tersebut dengan mencari nilai skin faktornya. Setelah kita mencari nilai slope-nya dan nilai probabilitasnya, kita menggunakan rumus skin faktor, yaitu ini tertera pada Excel ini, dan didapatkanlah nilai skin faktornya ini sebesar min 11.000,8. Jadi skin negatif ini menunjukkan bahwa zona di sekitar lubang sumur Welborn mengalami perbaikan aliran atau stimulasi, sehingga aliran fluid dari reservoir ke sumur menjadi lebih mudah. Dan ini biasanya disebabkan oleh reka hidrolik atau hidrolik fracturing dan acidizing atau simulasi lainnya yang meningkatkan permeabilitas efektif di sekitar sumur. Jadi semakin besar nilai skin faktornya tentunya semakin bagus, semakin minus semakin bagus. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang drawdown test pada soal pertama ini. Dan saya mendapatkan hasilnya seperti ini. Untuk nilai skin faktornya minus 11,8. Pada nilai probabilitasnya didapatkan 1,61. Pada kapan dimulainya infinite acting radial flow didapatkan nilainya pada waktu 11,79. Dan kapan periode berakhirnya Wilbur-Storrs itu yaitu pada waktu 11,79. Mungkin cukup dari saya untuk soal nomor 1. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini membahas tentang pressure build up test. Bisa dilihat soalnya seperti ini. Dengan diketahui seperti ini. Tentunya pressure test datanya. Sama seperti soal nomor pertama, nilai T sama PWS ini sudah diketahui. Dan saya langsung masukkan ke dalam Excel ini. Setelah kita mengerjakan, kita akan mencari nilai TP tambah delta T dibagi dengan delta T. Rumusnya seperti ini, yaitu TP ditambah nilai T lalu dibagi dengan nilai T ini. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu tarik ke bawah dan dapat hasilnya seperti ini. 1,45 terakhir. Jadi kita mengerjakan pertanyaan pertama, yaitu tentang flow regime. Bagaimana terjadi pada menggunakan build up test ini. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu flow regime. Flow regime itu adalah pola aliran fluid dari reservoir ke lubang sumur yang diamati selama pengujian tekanan atau produksi yang mencerminkan interaksi fluida dengan media, reservoir, dan batas sumur. Itu adalah pengertian dari flow regime. Lalu kita menguploadlah grafik T versus PWS. Lihat, inilah hasilnya. Garis lurus ini yang warna merah merupakan regime flow line infinite acting radial flow atau IARF. Jadi inilah regime flow line-nya. Lihat pada garis ini. Bisa dilihat sini secara konstan. Dan untuk itu kita dapat menganalisa pada untuk plot dengan jenis infinite acting radial flow ini, pola ini menunjukkan aliran radial tanpa batas mendominasi. Hal ini ditandai dengan derivatif tekanan yang konstan, yaitu garis merah ini, konstan ya. Sehingga menghasilkan garis horizontal pada plot semilog. IRF ini sangat penting karena memungkinkan perhitungan parameter reservoir seperti probabilitas, yang mencerminkan kemampuan batu untuk mengeluarkan fluida, dan yang membantukan untuk skin faktor. Lalu yang menunjukkan hambatan tambahan di sekitar lubang sumur.
Ini sangat penting untuk mencari perintahan seperti itu. Jadi inilah jawaban pertanyaan yang pertama tentang flow regime flow line. Hanya kita mencari nilai permeability-nya sama seperti sebelumnya menggunakan rumus. Tentunya kita mencari slope dulu, nilai M. Rumusnya sama juga seperti soal nomor 1 tadi, yaitu M sama dengan PWS2 dikurang PWS1 dibagi dengan log T2 dikurang log T1. Di sini kita sudah mengetahui PWS1-nya berapa. Bisa dilihat pada grafik yang telah kita buat tadi. Itu di sini PWS1-nya, lalu PWS2-nya di sini. Waktu pertamanya itu ada 30 horse, dan T2 40. Lalu setelah itu kita tentunya itu akan memudahkan kita dalam mencari perhitungannya. Kita akan mencari nilai M-nya atau slope dan didapatkan M-nya ini positif, yaitu 426,04. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai slope ini atau M, langsung saja kita mencari nilai permeabilitasnya dengan menggunakan rumus K sama dengan 162,6 dikali dengan nilai Q dikali dengan nilai B dikali nilai dengan viskositas dibagi dengan nilai M dikali H. Lalu bisa kita lihat nilai permeabilitasnya adalah 117,2551. Bisa dilihat sini nilainya dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan terakhir kita mencari nilai skin faktornya. Kita ketahuinya P30-nya ini P30 horse-nya ini 5876,91. Dengan menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, dan didapatkan nilai skin faktornya yaitu 5,27697. Tentunya skin negatif ini menunjukkan bahwa zona sekitar lubang sumur atau bor ini mengalami perbaikan aliran atau stimulasi, hingga aliran fluid dari reservoir ini ke sumur menjadi lebih mudah. Dan ini sangat membantu kita dalam mengetahui lah zona yang ada sekitar lubang sumur. Tentunya semakin tinggi nilai skin faktor ini atau minusnya, tentunya itu semakin bagus untuk mengetahui gimana sih kondisi di sekitar lubang sumur. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada dua soal ini. Soal pertama yaitu tentang pressure drawdown test, dan soal kedua yaitu tentang pressure build up test. Dengan cukup jelas saya jelaskan tadi. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf jika ada saya salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.